Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berkenan menghadiri acara perlombaan dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga disampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau merupakan suri tauladan bagi kita semuanya. Para asatidz yang saya hormati serta anak-anak semuanya. Kegiatan-kegiatan seperti ini ya, yang kita lihat tidak hanya perlombaannya saja, tidak hanya ceramah yang berkaitan dengan perayaan Isra wal Mi'raj, tetapi semua rangkaian yang berkaitan dengan kegiatan ini harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mulai dari pembentukan panitia, apapun bentuk kegiatan, kalau sudah dibentuk panitianya, maka panitia harus bertanggung jawab sepenuhnya sehingga rangkaian kegiatan itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Karena bagaimanapun juga mulai dari persiapan kepanitiaan, termasuk juga membuat background, menyiapkan panggung, menyiapkan taman dan sebagainya, ini adalah rangkaian daripada proses pendidikan itu sendiri. Untuk background bisa saja kita print, kita cetak, selesai. Hanya butuh waktu 1 jam selesai. Tetapi itu tidak terlihat sejauh mana kreativitas santri bisa berbuat seperti itu. Membuat background walaupun bentuknya seperti ini, itu butuh keseriusan, butuh ide, butuh kebersamaan untuk bisa menyelesaikan sebuah background ini. Ketika kamu diberikan amanah untuk menyelesaikan background seperti ini, maka itulah kamu belajar mengemban amanah dengan baik. Belum lagi ketika kamu mendirikan tenda. Tenda tidak akan bisa berdiri hanya 1-2 orang. Harus didirikan secara bersama-sama. Artinya nilai-nilai kebersamaan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, inilah yang sangat kita butuhkan untuk kebersamaan kita di dalam pondok pesantren ini. Kemudian lagi ketika masing-masing kelas ingin menampilkan sesuatu yang akan diperlombakan, tentu tidak akan mungkin hanya 1-2 yang bergerak dalam kelas itu sehingga acara bisa berjalan, tetapi butuh kebersamaan. Butuh kebersamaan sehingga siapapun yang tampil atas nama kelas itu adalah mewakili kita semua. Oleh karena itu setiap rangkaian kegiatan-kegiatan seperti ini ya, ini adalah proses dari sebuah pendidikan yang berjalan di sini. Kemudian lagi menyangkut dengan perayaan Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan peristiwa ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya dan merupakan momen yang sangat berharga bagi kehidupan manusia itu sendiri. Karena inti daripada perayaan Isra Mi'raj itu adalah Rasulullah menjemput sholat. Sholat adalah menjadi ukuran baik buruknya seseorang. Awalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama sekali dihisab ketika seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik,
maka baiklah seluruh sikap dan perbuatannya. Apabila sholatnya tidak baik, maka jangan pernah berharap orang itu juga akan bersikap baik. Jadi ukurannya di situ. Oleh karena itu, dengan momen seperti ini, mari bersama-sama kita perbaiki sholat kita. Tidak hanya kepada sholat yang wajib, tetapi juga sholat-sholat rawatib yang lainnya, sholat tahajud, sholat duha, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Semakin banyak kita sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah, semakin banyak peluang kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bacanya, Bu? Apa bacanya? Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon untuk diperhatikan bagi peserta kriteria lomba drama. Adapun kriteria lomba drama bertema Islami berbahasa Arab dan Inggris ini diantara lain: pertama, alur cerita, kejelasan dan pemahaman skenario. Kedua, artikulasi, cara pengucapan kata, kejelasan dalam pengucapan. Ketiga, intonasi, tinggi rendahnya pengucapan kata. Keempat, penguasaan panggung. Yang kelima, kreativitas. Yang dinilai dari kreativitas diantaranya kostum dan properti lainnya. Dan yang terakhir, kesopanan. Ya, kesopanan. Sampai di sini ada yang belum jelas? Jelas. Baik, demikianlah penyampaian dari kriteria lomba. Semoga bisa dipahami oleh peserta lomba drama pada hari ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelas 2B ingin menayangkan atau menampilkan drama yang berjudul Nabi Sulaiman. Bukan bahasa Arab, Inggris nih. Nama demikian. Perkenalkan, saya Radit, berperan sebagai Ratu Bilqis. Perkenalkan, nama saya Nurudin, berperan sebagai Nabi Sulaiman alaihissalam. Perkenalkan, nama saya Indra, berperan sebagai Fadil Satu. Perkenalkan, saya Anit, berperan sebagai Komisar Putri. Perkenalkan, nama saya Rafano, berperan sebagai Raju Satu. Perkenalkan, nama saya Akbar, saya akan berperan sebagai Utusan. Perkenalkan, nama saya Rio, berperan sebagai Komisar 2. Perkenalkan, nama saya Basya, berperan sebagai Kanji 2. Perkenalkan, nama saya Jurjan, berperan sebagai Semut. Perkenalkan, nama saya Ekal, berperan sebagai Burung-Burung. Perkenalkan, nama saya Ezi, berperan sebagai Semut. Perkenalkan, nama saya Mahdi, saya akan berperan sebagai Jake the Flip. Berperan sebagai Semut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja yang penuh kewibawaan. Kerajaannya begitu luas dan megah. Ia dikaruniai Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain, yaitu bisa berbicara dengan golongan hewan dan jin, menguasai bahasa binatang. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dipertemukan dengan Ratu Bilqis yang menyembah matahari beserta seluruh pengikutnya di kerajaan Sabah. Akankah pertemuan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam membuat Ratu Bilqis menyembah Allah Subhanahu wa taala? Mari kita simak kisahnya bersama-sama. Di manakah burung hudud? Kenapa dia tidak kelihatan? Maaf Baginda Raja, kami tidak tahu. Padahal dia punya tugas penting. Semoga burung hudud segera datang, Baginda. Adegan 2, Nabi Sulaiman alaihissalam pun tertarik dengan cerita Hudhud dan bermaksud mengajak Ratu Bilqis untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Burung Hudhud tiba-tiba datang dengan nafas yang tersengal-sengal. Ampun Baginda Raja, aku terlambat. Kenapa aku terlambat? Aku baru melihat kerajaan Sabah. Kerajaan itu sangat makmur dan diperintahkan oleh seorang ratu bernama Bilqis. Tapi Kenapa? mereka menyembah matahari. Itu Dewania. You are liar. No. Adegan 2, Nabi Sulaiman alaihissalam pun tertarik dengan cerita Hudhud dan bermaksud mengajak Ratu Bilqis untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam pun menulis surat kepada Ratu Bilqis dan memerintah burung Hudhud untuk mengantarkan surat tersebut. Sesampai di kerajaan Sabah, burung Hudhud pun menemui Ratu Bilqis di singgasananya, lalu meletakkan sepucuk surat. Burung apakah itu? Dia sangat cerdik. Lihat burung itu memberikan surat kepada Ratu Bilqis. Dia menggunakan surat dari Raja Sulaiman. Ratu lalu membaca surat itu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Sesungguhnya aku mengajakmu menyembah Allah Tuhan semesta alam. Hentikanlah cara beribadah menyembah matahari, karena sesungguhnya itu perilaku orang-orang kafir. Setelah membaca surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Bilqis bertanya kepada para pembesarnya, Hai para pembesarku, bantu aku dalam menyelesaikan masalah ini. Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki kekuasaan. Apapun perintah Ratu akan saya laksanakan. Baiklah, kalau begitu, bawa utusanku ke sini cepat. Baik. datanglah utusan tersebut. Wahai ratuku, ada apa hamba diminta menghadap? Antarkan surat ini dan hadiah ini pada Raja Sulaiman. Baik, ratuku. Adegan 3, Ratu Bilqis lalu mengirimkan surat balasan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang utusan datang ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan membawa hadiah-hadiah dan merayu hati sang raja. Ini surat dari Ratu Bilqis dan hadiah-hadiah ini untuk Raja Sulaiman. Bawalah kembali hadiah ini. Kenapa wahai raja? Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan kepadamu. Tetapi kamu harus bangga dengan hadiahmu. Utusan pun kembali ke kerajaan Sabah. Ratu Bilqis pun akhirnya berniat mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kabar itu lalu diketahui Nabi Sulaiman alaihissalam. Adegan 4, Nabi Sulaiman alaihissalam mengajak semua prajurit berkumpul untuk menyambut kedatangan rombongan Ratu Bilqis. Wahai seluruh prajuritku, cepatlah berkumpul. Aku akan memberitahukan kabar penting pada kalian semua. Kabar penting apa, Baginda? Besok Ratu Bilqis akan datang kemari. Persiapkan diri kalian untuk menyambut kedatangannya. Baik, Baginda. Sebelum Ratu Bilqis datang, mari kita memberikan kejutan untuknya. Kejutan apa? Di antara kalian siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis? Untuk apa kita memindahkan istana Ratu Bilqis ke sini? Supaya dia sadar akan kekuasaan dan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu. Betul. Saya sanggup Baginda Raja. Saya akan datang dengan membawa singgasana itu kepada Baginda. Sebelum Baginda berdiri di tempat duduk, sesungguhnya
Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengomentari sedikit pun terhadap apa yang dikatakan oleh jin Ifrit. Tanpa ia menunggu tanggapan lain yang mampu menghadirkan singgasana Bilqis yang lebih cepat dari itu. Sulaiman menoleh kepada seorang yang di sana yang duduk di atas naungan, yaitu seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Saya akan membawa singgasana itu kepada Baginda sebelum mata Baginda berkedip. Belum lama seseorang yang punya ilmu dari Alkitab menyatakan kalimatnya sehingga singgasana itu muncul di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia mampu menghadirkan singgasana itu lebih cepat atau lebih sedikit dari kedipan mata ketika mata itu tertutup dan terbuka. Al-Quran